Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Rahmawati SPD, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Setempat Luar. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Durasinya sejak Bapak Ibu, ini ada 30 slide, jadi satu slide estimasinya kita 2 menit saja. Tidak akan lama-lama Bapak Ibu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, akan lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu, di sini ada pengantar yang mana Bapak Ibu sebagai pendidik kita atau Anda diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu, yang mana memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh dengan subur. Ya, Bapak Ibu akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman tersebut adalah tanah yang cocok ditanami. Ibaratkan ibu pada mengolah padi, ibu mau menanam padi, tapi di tanah yang tidak berlumpur, akan bagus tidak tumbuhnya? Tidak ya. Bagus mah tumbuh, tapi tidak akan optimal. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik Bapak Ibu. Jadi kita itu disamakan dengan seorang petani. Kedua dan rumah serba punya disamikan seorang petani. Enggak, dari mana gitu ya. Nah, kita serba bisa rumah. Nah, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu disamakan seperti seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Kita menanam padi, mungkin itu jadi apel atau jadinya tangkal langka. Jadi ketika kita sudah menanam padi, bagaimana caranya padi tersebut dapat tumbuh dengan optimal, menghasilkan biji-biji yang nantinya akan menjadi beras dan nasi yang baik. Seperti itu juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Ketika tanahnya kurang baik, petani melakukan analisis harus bagaimana supaya tanaman padi tersebut tumbuh dengan baik. Lalu setelah memastikan lingkungannya cocok, dipelihara dengan baik, lalu memberi pupuk dan air, juga membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, ya, ini terlampir dalam dasar-dasar pendidikan keluarga dalam nomor 1, 2, 3, dan 4 pada bulan November 1996. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang kalau padi tadi di sawah dirawat oleh petani. Sekarang kita lingkungannya adalah sekolah Bapak Ibu. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan Bapak Ibu, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid
tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan sebaliknya Bapak Ibu, murid udah semangat dari rumah ke sekolah, di rumah jadi di sekolah jadi kesemangat. Itu Bu ya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekitarnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi Bapak Ibu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab oleh guru Bu ya, adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan. Adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah sekarang Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu membayangkan, mengamati lingkungan sekolah kita. Yang pertama, coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana suasana di sekolah kita yang terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah terbayang? Sudah ya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi Bapak Ibu ketika murid masuk ke sekolah? Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Sudah Bapak Ibu ya, sudah terbayang? Lalu bagaimana guru saling bertegur sapa? Jadi bukan hanya murid Bapak Ibu ya. Coba kita bayangkan bagaimana guru saling bertegur sapa. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana guru menyapa murid? Bayangkan, pasti terbayang Bu, itu setiap hari kita ada di lingkungan tersebut. Yang terakhir, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi pada murid. Ketika murid mengalami masalah, baik itu dengan guru maupun dengan rekan sejawatnya, apa yang guru tersebut lakukan atau guru-guru di sekolah kita lakukan untuk menghadapi murid tersebut. Sudah terbayang Bapak Ibu? Sudah ya? Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Bapak Ibu saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi kesalahan itu merupakan suatu proses Bapak Ibu. Malahan kesalahan itu bukan sesuatu yang harus kita salahkan, bukan harus kita marahi. Malahan itu adalah suatu proses dari pembelajaran. Perlu diingat Bapak Ibu, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid. Jadi tadi gangguan-gangguan tadi diibaratkan sebagai apa tadi Bapak Ibu kalau di dalam tanaman? Hama. Lanjut Bapak Ibu. Nah, standar nasional pendidikan mengatakan bahwa ini tercantum dalam standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid.
sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu ayat 1 pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Ya. Poin 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. interaktif, B. inspiratif, C. menyenangkan, D. menantang, E. memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini sinyalnya jelek Bapak Ibu. Lanjut ya. Sinyalnya jelek. Lanjut Bu ya. Sekarang kita bahas terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Namun sih disiplin positif teh punya. Ya Bu, sekarang Abi mau mengajak Ibu dan Bapak berinteraksi. Ada sebelahan, boleh sebelah dulu sama Ibu KS. Ke depan. Nah, Bu ya. Nanti saya akan instruksikan. Coba Bapak dan Ibu praktikkan dengan teman di sebelahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Yang sebelah kanan A ya. Yang sebelah kanan A. Bu Ai, Bu Siska, Bu Risa, dan Bu Yan A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Boleh dikepalkan Bapak Ibu? Dikepalkan. Coba Anda bayangkan, setelah dikepalkan, bayangkan oleh A ya, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di genggaman ibu-ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Tinggal 4 kilo, tinggal pokoknya sangat berharga oleh Bapak Ibu ya. Nah, berlian boleh. Nah, lalu Anda A ya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini sangat penting untuk kehidupan A ya, dan harus dijaga sekuat tenaga. Kumaha carana berjaga? Tentang tugas A. Sekarang tugas B. Tugas B berarti Ibu KS, Pak Ari, Bu Ella, dan Bu Lilis. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Ya, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membukakan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah lakukan di yang saya sebutkan tadi dengan B bergantian. Jadi setelah nanti A gantian, ya. Nanti Ibu KS, Pak Ari yang mengepalkan tangan. Nah. Sudah ya. Lalu bandingkan jawabannya nanti apakah sama atau berbeda, Bapak Ibu. Coba sekarang boleh dipraktekkan Bapak Ibu. Yang A dulu, yang B boleh bebas supaya A membuka tangannya gimana dulu caranya. Kumaha caranya itu. Jangan juga terganggu. Pokoknya gimana caranya harus mengalah. Oke ya. Sekarang gantian. Sekarang yang Ibu KS, Pak Ari, Ibu Ella, dan Bu Lilis yang mengepalkan tangan. Dan yang tadi A merayu, membujuk, menghardik, boleh marah-marah, buka, bebas. Ibu ya, sekarang ada 3 pertanyaan ya, Ibu. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda berdua ini ya, tadi kan bergantian. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda
Anda atau B membuka kepala Anda. Berarti tidak ada yang membuka ya. Kenapa alasan tetap di kepala? Aku sama ibu aja. Ya boleh. Kan pasti bedanya kalau ibu udah punya segalanya, misalnya udah punya rumah, mobil, kalau saya belum, jadi di kepala itu berlian yang bisa dijual nanti untuk beli rumah, kendaraan dan lain-lain. Oke. Sekarang seandainya ada di posisi ibu yang tadi kata Bu Ai sudah punya segalanya, kenapa ibu tidak mau membuka itu? Tetap aja ibu juga kan, walaupun sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, kalau dikasihkan dengan begitu aja kan ibu juga harus kerja lagi berenang dari awal. Berusaha mempertahankannya. Berarti mempertahankan sesuatu yang berharga, Bu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Ai dan Ibu ya. Lalu ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa alasan Anda tetap menutup kepala Anda? Tadi sudah saya tanyakan ya. Yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah, atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala kanan? Diri sendiri umumnya. Jadi ketika dipaksa pun kalau kita tidak mau ya tidak mau ya gitu. Kecuali kalau misalkan membahayakan nyawa kita, itu pun kita buka karena kita melindungi diri sendiri. Berarti motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Lanjut dulu Ibu ya. Tadi jawabannya sudah dapat dijelaskan oleh Ibu Bapak bahwa motivasi itu untuk membuka dan atau tetap menutup itu adalah dari dalam diri sendiri. Adapun sekarang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Biarkan ini seperti ini sendiri. Ya. Yang pertama, Dr. William Glasser adalah Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa buat sesuatu, Bapak Ibu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah semua ilusi, Bu ya. Tadi yang memiliki hak untuk memaksa, lalu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mana penurut ibu teh. Nah, jadi merasa orang bersalah mungkin Bu untuk saat itu betul dia berubah, tapi bukan dari dalam dirinya, Bu. Seperti itu. Lalu penguatan posisi efektif dan bermanfaat yang tadi mengontrol murid. Jadi murid itu tidak bisa dikontrol, bisa dikontrol tapi untuk jangka waktu yang pendek. Lanjut, semoga kita dapat. Nah, masih ya udah. Coba kita refresh dulu ya. Refresh Pak. Apa sih? Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang kita bahas terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah tabel perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon ini teori kontrol ya. Yang tabel pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gini Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan dari teori filsafat, kalau tidak salah Plato Plato, dia mengatakan, kalau tidak salah ya, dia mengatakan bahwa adalah ketidakmungkinan kita dapat mengubah orang agar ingin ikut dengan kita ya, agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah sesuatu ketidakmungkinan begitu. Karena setiap orang itu memiliki pandangan dunia yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan atau mengajak orang berpandangan sama dengan kita begitu. Tapi akan lebih baik jika kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun itu yang dilakukan oleh anak kita, dari cicing di kelas ataupun apapun yang dia lakukan, dia memiliki tujuan Ibu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi Ibu Bapak praktikan, ketika orang lain ingin mengontrol kita dengan cara apapun, ketika diri kita tidak memberikan izin atas kontrol tersebut, ya tetap aja betul. Kalaupun ada ibu bapak yang membuka, pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Orang BDW suka ngetis itu benar, bisa dari orang, kan bisa jadi gitu Bu, gitu ya. Tapi setiap segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ketika dibujuk, dipaksa, tadi kayaknya Neng Ayu bukan Anda, Ayu bukan, kayak gitu dipaksa. Tapi bisa Anda Bu, kalau misalkan di dalam diri Bu Ayu tidak mau membuka tangannya, tidak akan terbuka Bu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang kalah. Lanjut Bu ya, ke bawah. Nah, sekarang makna dari disiplin. Nah, bahasan kita adalah tentang disiplin positif Bapak Ibu. Berarti kita harus mengetahui apa itu makna dari disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tadi saya sudah mengajak Bapak dan Ibu membayangkan bagaimana kondisi di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali pelaksanaan disiplin di sekolah kita? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu ya, bagaimana kita berperilaku? Mengapa melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan hal tersebut. Itu Bu ya. Jadi seringkali apa yang kita lakukan itu tujuan kita adalah atas motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Orang mah reka bantuan si eta dan si eta masuk. Orang ada duit mesti bantuan guys. Itu. Eta motivasinya. Atau si ibu eta mah dan
Jadi dia aktif belajar, ayah begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Coba Pak Ari, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Pak Ari? Disiplin adalah sikap kita untuk taat serta peraturan yang ada di dalam lingkungan kita. Taat dan patuh, intinya itu Pak. Terima kasih Pak Ari ya. Jadi yang terbayang di benak Pak Ari adalah disiplin itu adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan. Ya betul. Tadi Pak Ari berkata bahwa disiplin itu adalah tindakan yang taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ada. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda terkait dengan disiplin? Yang tadi yang masih sama, ketaatan dan kepatuhan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul itu Bapak Ibu? Kamu disiplin kurang hukum, cepret, itunya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus menghindari hukuman. Lanjut Bu ya. Nah, disiplin ini berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Lalu disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu. Jadi disiplin itu ternyata bukan taat atas aturan orang lain Bu, tapi di dalam diri sendiri. Apa yang kita yakini. Memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun apa sih kebajikan universal itu? Kebajikan universal adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai baik yang diyakini bersama Bapak Ibu, tidak memandang suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena Bapak Ibu, karena kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ayo Korea masalah telah, kan nyamannya. Itu karena kita tidak meyakini tersebut. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut ya. Disiplin merupakan kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah mengarahkan kita untuk mencetak atau bukan mencetak, menuntut anak yang agar mereka memiliki profil belajar Pancasila, yang mana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpengetahuan global, gotong royong, kreatif. Ini masih makna disiplin. Ya tadi udah, berarti disiplin sudah selesai. Sekarang ke hukuman dan penghargaan. Kita seringkali Bapak Ibu ya, ketika anak melanggar atau melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Ataupun anak jika berhasil mengerjakan sesuatu atau melakukan hal yang baik, kita berikan penghargaan. Laras Bapak Ibunya? Laras. Nah, hukuman bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak yang memberikan dan pihak yang diberikan hukuman tersebut. Pihak yang menjatuhkan hukuman hanya dapat menerima, tidak dapat berdiskusi Bapak Ibu, baik saat diberikan hukuman maupun setelahnya. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Hukuman pasti bersifat menyakiti Bapak Ibu. Contoh,
anak ke sekolah pakai sepatu warna putih. Sedangkan peraturan di sekolah itu tata tertibnya harus menggunakan sepatu warna hitam. Guru teh langsungnya, kamu pokok nama karena terpakai sepatu putih, sepatu hitam, sok pulang. Tanpa ada kesepakatan sebelumnya Bapak Ibu. Atau misalkan budak kamu di kelas, kamu ibu hukum lari di lapangan 100 kali, tapi belum ada kesepakatan sebelumnya Bapak Ibunya. Jadi spontan, hukumannya penyambung rata-rata. Gitu. Jadi kesalahannya misalkan terlambat dihukumnya, morelingan lapangan. Padahal kan terlambat itu berarti konsekuensi waktu, berarti hukumannya harus konsekuensi waktu lagi Bapak Ibu. Misalkan pulangnya lebih lama dari temannya, gitu. Kalau suruh lari di lapangan dan nyambung, nah itu hukuman Bapak Ibu. Berbeda dengan konsekuensi, konsekuensi merupakan bentuk sanksi dari apa yang telah disepakati sebelumnya. Konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan, konsekuensi sudah terencana dan disepakati sebelumnya. Contoh, anak-anak karena karena S1 suka lari-lari atau temannya juga, kalau nanti lari-lari lagi di kelas, kita sepakat ya hukumannya atau konsekuensinya adalah lari-lari konsekuensinya apa? Lari di lapangan. Menulis tambahan. Menulis tambahan, mengerjakan tugas tambahan. Setuju anak-anak? Setuju Bu Guru? Nah, ketika ada yang lari-lari maupun S1 atau temannya, kita kasih konsekuensi tersebut. Kita tanya, apa kesalahan kamu saya lari-lari? Berarti konsekuensinya apa? Saya harus mengerjakan tugas tambahan Bu. Ya silakan kerjakan tugas tambahan. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak ada apa tuh kayak tadi Bu, langsung jebret Bu udah tuh. Saya lupa kata bisa tanya betul Bu. Saya lupa kata karena bisa berupa fisik, verbal maupun apa tadi Bu? Fisik maupun verbal ya. Dengan kata-kata pun kita sudah dapat memberikan hukuman. Terbalik udah kita kan sebuah hukuman ya. Lalu KON pada tahun 93 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses belajar itu adalah penghargaan Bu. Salah sama terkena masih reward setelah lama. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Abimah badai masihan, kami misalkan budak teu bager ke lumatan kelas masihan permen berhiji. Jadi anaknya dia karena dia dikasih permen Bu. Ketika misalkan ibu tidak kasih permen lagi, insya Allah belum mata nih. Itu karena itu adalah motivasi ekstrinsik anak saja. Oh cicingnya pengen dikasih permen, bukan atas dari kesadaran diri sendiri. Itu Bu. Lanjut ya. Nah ini Bu. Untuk menghindari teori motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia itu didasari oleh 3 mobil. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang marah cicing saya dihukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Lalu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman. Contohnya tadi ya, saya mau bersikap baik supaya tidak dihukum sama guru. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan tadi reward ya Bu. Jadi mau orang kia, orang akan dapat namanya. Nah, kalau yang ketiga saya akan jadi orang seperti apa sih kalau saya melakukan hal tersebut? Kalau misalkan saya belajar dengan baik, apa yang akan saya dapatkan gitu Bu. Jadi dalam diri sendiri. Yang paling baik untuk ibu yang mana? Yang ketiga ya. Nah ini yang kedua ini adalah motivasi eksternal tadi. Karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah, lalu tidak ingin dihukum. Nah itu eksternal. Dan yang internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi disiplin itu untuk
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya, secara keseluruhan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kenapa menggunakan kalimat keyakinan kelas tidak dengan peraturan kelas? Baik Bapak Ibu ya. Nah, ini peraturan dan keyakinan. Saya buat tabel. Contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah apa? Rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena di dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu, tidak boleh ada kata negatif. Contoh, tidak lari-larian di kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu tekannya Bu. Yang dilarang melakukan kekerasan, ini kata negatif. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Misalkan siswa kelas 3A harus saling menghormati, harus saling menjaga kesehatan, saling menjaga keselamatan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kan ini gunakan masker berarti kesehatan, keselamatan gitu. Lanjut, mengapa keyakinan kelas? Nah, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai mengendarai kendaraan roda 2? Ya, jawabannya adalah kenapa Bapak Ibu untuk pakai helm? Untuk keselamatannya. Ayo oke ngomong, ame teu ditilang. Ya. Jadi kalau untuk jawab untuk keselamatan adalah berarti dia sadar bahwa itu adalah penting untuk dirinya. Kalau yang bilang silih ditilang berarti masih motivasi ekstrinsik argumen tadi teh. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita tahu ya untuk kesehatan dan keselamatan. Lain silih dicalekan lain. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut dosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam. Secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan. Sekarang kita akan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya gini Bu, tadi keyakinan kelas kita adalah contoh kelas kenapa harus saling menyayangi. Menyayangi itu berarti apa Bu? Harus tolong-menolong, ya. Lalu tidak berkelahi dengan teman. Jadi banyak menyayangi itu bisa diuraikan lagi menjadi beberapa komponen berbeda. Contoh, harus saling menghargai. Berarti kan ketika guru berbicara tidak boleh ngobrol. Lalu ketika temannya sedang mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari guru tidak boleh diganggu. Nah itu jadi lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang tadi Bapak Ibu sudah saya bahas. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi berbeda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak dibuat di awal saja, tapi berkelanjutan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang poin. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan setiap warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas. Jadi misalkan Bapak Ibu kita buat dua dulu. Nanti ada masalah baru karena keyakinan kelas ini muncul dari masalah Bapak Ibu. Ada masalah baru, kita diskusi lagi bersama anak-anak. Anak-anak, apa yang membuat kelas ini tidak nyaman? Oh iya Bu, kemarin saya ngomong kasar ke Abi, ngaran Bapak. Oke, kita diskusikan anak-anak. Nah, kita diskusi Bapak Ibu, apa yang seharusnya dilakukan? Biarkan itu keluar dari mulut anak. Jangan kita yang kasih saran Bapak Ibu. Tapi kalau kelas rendah, mungkin kita bisa mengarahkan. Itu Bapak Ibunya. Nah,
William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini ada video Bapak Ibu, tapi karena sinyalnya jelek kita skip aja, dan untuk mempersingkat waktu ya, nanti bisa kita lihat, baiknya saya pastikan. Misalnya satu contoh. Misal ada anak di kelas yang saya tanya ada contohnya di sini. Misal gue yang tidak bacakan aja. Misal Bu, ada kasus Ibu Ani merupakan guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, Bu Ani sedang bingung Bu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Coba saya ingin ada yang menjawab. Tadi ada si Agus sering minta makanan bakal secara paksa. Menurut Bapak Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Coba Ibu. Beberapa alternatif mungkinnya karena dia memaksa karena dia nggak bawa makanan, karena tidak ada makanan di rumah. Pernah terjadi di murid saya terjadi gitu. Jadi anak-anak teh turunan, dia memang orang nggak ada, tapi dia paling gede di kelas itu deh. Namanya Rian kalau nggak salah. Turunan, tapi makannya bareng-bareng sama yang turunan itu. Dia tuh kan lapar, tapi mau makan. Turunan sok, saya jawab. Ya, Bu, tapi sering gitu dipinta nanti makan yang lain atau lapar gitu. Dia namanya. Jadi beberapa latar belakang ya yang tidak punya uang, mungkin rumahnya nggak ada orang tua, itu aja. Terima kasih Bu Luis atas jawabannya. Betul tadi ya, apa yang dikatakan Bu Lilis, bahwa ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Karena urusan perut itu adalah urusan bertahan hidup Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apabila jawaban Agus menawan sok metaan main makan makanan. Nah, kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, yang diperhatikan, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Lalu apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginan, bagisnya. Nah, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Ya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Ini hari buat orang cerita atau ayo berarti itu kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi
Kenapa anak melakukan sesuatu? Karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus memahami 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol dulu adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebagai penghukum, Bapak Ibu ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, iya selalu panjang sana. Misalkan atau iya baju cara rapi, nah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan. Pokoknya isukan ya, kamu misalkan kemudian tadi sambut, bu ibu disuek-suek gitu. Nah, kita, Bapak Ibunya. Hasilnya budak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kamu masih sampai PPR tuh, udah apa? Tinggal mata. Karena memang dihukum aja kan, habis. Nah, lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lalu murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kemudian yang biasa dicarakan. Nah, mana sih dicarakan kursi buat apa ya? Biasa. Itu kalau saya ingin hukum sebab dampaknya adalah murid akan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu membuat rasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu teh nya kage atuh nu sae mandi heula ke sekolah terus buat teh saudara sama itu. Nah, terus ibu mah kecewa ke kampus mau dikasih PR tara dikerjakeun nanaon apa di imah teh gitu. Eta berarti membuat rasa bersalah. Oh nyanyi sama nanaon lagi. Oh nyanyi orang sahabat mandi itu berarti. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres lah, mau bilang kamu stres ibu. Lalu menyembunyikan, menyangkal berbohong. Ketika anak sering dibuat merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu aku mah iba, sama sahabat iba. Itu bakal menyangkal. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, lalu akan berkata maafkan saya dan merasa rendah diri. Anak akan selalu merasa rendah diri. Nah, yang identitas merasa sukses kontrol dari luar, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Contoh guru sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah anak lakukan demi ibu. Lamun begitu, ibu carikan ke ibu kepala sekolah. So kecimbangan. Nah itu sebagai teman ibunya. Lalu masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. So aku kerjakan PR kemarin kan ibu terus dibantusan kerjakan PR banyak ayeuna moal bantu. Terus sebagai teman punya. Nah, lagi anak akan ketergantungan bu, efek negatifnya murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman ternyata begitu ya. Teman tidak mandiri ketergantungan bu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Lalu sebagai pemantau menghitung dan mengukur, lalu kita menanyakan apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas, akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, lalu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini bu, yang terakhir adalah sebagai manajer, ini adalah menghargai diri sendiri. Yang pertama adalah guru berbuat, apa yang guru berbuat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu hasilnya adalah anak akan memperkuat atau menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ketika ada masalah, bukan mencari dan terlalu larut
bertanya pada dirinya bagaimana saya akan memperbaiki keadaan. Lalu dampaknya adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Selalu melakukan refleksi diri, Bapak Ibu. Ini ada video 5 posisi kontrol. Kita coba ya. Gitu. Jadi Pak, yang mana yang paling itu sebagai manajer otak? Menurut Bapak Ibu, oke Bu, kita lihat dulu videonya, nanti bisa menentukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Udah aja nanti aja. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu KS. Jadi Pak, yang mana yang paling bagus adalah kita menempatkan diri sebagai posisi manajer, Bu ya. Jadi kita harusnya melakukan pertanyaan-pertanyaan, lalu Pak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. ini bisa ada Bu videonya dulu. Nah, ini Bu, untuk menjadikan atau menempatkan kita di dalam posisi kontrol, kita harus menempatkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang mana segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3, Bapak Ibu, yaitu tahapan menstabilkan identitas, tahapan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dan dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh kata-katanya, Bu, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Nah, itu dalam tahapan menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan salah. Ini adalah proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Tadi yang 5 kebutuhan dasar. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana ini adalah proses murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh kata-katanya, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Kita ingatkan lagi ketika murid tersebut melanggar keyakinan kelas. Ini sama. Nah, ini ada video. Ini yang terakhir tadi ya, tentang segitiga restitusi. Sekarang tadi karena videonya tidak berjalan, kita nontonnya offline aja, Bu. Ini yang keyakinan kelas gitu ya. Tepung ikan kembung. Tepung ikan kembung. Tepung ikan kembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini Bapak ingin bertanya
Jadi pertama kita mencari dulu apa masalah yang terdapat di kelas tersebut. Identifikasi dulu. Oh, berisik katanya. Setelah itu langsung kita berikan anak sebuah kartu dan kertas. Di sini saya pakai semakin bagus. Berarti yang harus gimana? Ya, nanti kamu tulis di kertas ini satu orang satu saja. Kamu ingin Satu anak cukup satu saja. Apa kelas seperti apa kelas ideal yang diinginkan oleh anak tersebut? Jika tidak berisik, berarti kan kita merasa tidak berisik. Bapak berikan satu. Anak suruh ditempelkan di depan. Setelah ditempelkan, kita kelompokkan dulu, dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Di sini banyak anak-anak yang ingin kelasnya tertib, tidak berisik, tidak ada yang lari-lari, Dan tidak berisik. bahkan ada yang nulisnya bu, tapi kita harus hati-hati. Kayak kemarin ada yang nulis, saya tidak ingin ada di kelas ini. Tapi kita baca dulu bu, jadi kita baca dulu. Bahaya sih, kita tidak ingin ada menyebutkan nama gitu. Ini rapi ya. Rapi ya. Nah gitu kan, setelah dikelompokkan kita buat kalimat-kalimatnya bu. Seperti tadi, kelas 3A harus saling menghargai dan menghormati. Berarti kan kalau saling menghargai tidak berisik, tidak mengganggu semuanya dan lain sebagainya. Kata tadi abstrak ya. Gitu, bu. Lalu ini yang segitiga restitusi. Anak-anak, bagaimana sudah mengerti materi tentang lingkaran? Sudah ya? Bapak dengar ada yang mengetuk pintu, kita cek dulu ya. Ini contoh kasusnya sesuai dengan Oh, Ivan. Waalaikumsalam. Pak, maaf saya terlambat karena tidur terlalu malam. Oh ya, Ivan. Lalu sekarang Ivan mau bagaimana? Mau pulang atau ikut belajar? Mengikuti belajar, apakah boleh Pak? Boleh, Ivan. Ivan tahu konsekuensinya jika terlambat? Tahu. Apa, Ivan? Pulang lebih lama dibandingkan yang lain. Ya, Ivan tahu konsekuensinya. Nanti pulangnya Ivan lebih lama dari temannya ya. Ya, baik Ivan, silakan duduk. Terima kasih Pak.
Ya Pak, saya mengetahuinya. Bapak memanggil saya karena datang terlambat. Saya salah Pak, saya minta maaf, saya sudah datang terlambat. Ya Ivan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah datang terlambat, Ivan. Bapak menghargai Ivan karena Ivan telah mengakui kesalahan Ivan dan telah meminta maaf atas apa yang Ivan lakukan. Ya Pak. Ivan, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, Ivan ya. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan Ivan. Ivan pasti punya alasan atas keterlambatan Ivan ke sekolah. Bapak ingin mendengarkan alasan Ivan. Coba Ivan, apa alasan Ivan datang terlambat? Ya Pak, saya datang terlambat ke sekolah karena kesiangan. Kemarin malam saya tidur terlalu malam. Saya keasikan menonton film action di televisi, lalu alarm saya tidak menyala karena baterainya habis Pak. Ya Ivan, menurut Ivan, bagaimana agar Ivan tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan tidur terlalu malam Pak, karena kalau tidur terlalu malam saya pasti kesiangan. Ada lagi Ivan solusinya? Saya juga akan memastikan alarm berfungsi dengan baik Pak, lalu saya akan meminta tolong Ibu untuk membangunkan saya apabila kesiangan. Ya baik Ivan, solusi yang sangat bagus Ivan. Kapan Ivan akan melakukan hal tersebut? Sepulang sekolah nanti Pak. Baik Ivan. Baik Ivan. Ivan tentunya masih ingat akan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya, bukan? Ya Pak, saya ingat akan keyakinan kelas kita, yaitu untuk selalu disiplin dan saling menghargai. Maaf, saya telah melanggarnya Pak. Apakah Ivan yakin akan kesepakatan tersebut? Ya Pak, saya yakin. Maafkan saya Pak. Ya Ivan, Bapak maafkan. Lalu Ivan, terakhir pertanyaan dari Bapak kepada Ivan. Ivan kedepannya ingin menjadi orang yang seperti apa Ivan? Orang yang disiplin, menghargai waktu dan orang lain Pak. Ya. Ivan akan berusaha Pak. Ya, Ivan akan berusaha ya. Baik Ivan, Bapak sangat menghargai dan menunggu hasil dari usaha Ivan. Nanti pulangnya hati-hati ya Ivan. Salam untuk orang tua. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya Ivan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ivan. Hari ini saya dipanggil Pak Richard karena saya datang terlambat. Akan tetapi Bapak tidak memarahi saya. Bapak mengajak saya berdiskusi dan mencari solusi bersama agar saya tidak datang terlambat lagi. Saya sangat senang dan akan menerapkan solusi tersebut mulai dari hari ini. Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk datang tepat waktu. Udah ya, bener satu aja. Jadi seperti itu Bapak Ibu praktik dari pembuatan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi anak itu nggak ada hukuman, cuma berjanji aja. Ada konsekuensi Bu. Kayak tadi, ketika Ivan terlambat, kita ingatkan lagi akan konsekuensinya. Ivan, masih ingat konsekuensi kelas kita? Ya Pak, ketika terlambat, saya harus pulang lebih lama daripada teman-teman yang lain. Nah, berarti konsekuensinya dia harus mengikuti pelajaran tambahan, sementara teman-temannya pulang seperti itu. Terus kita lakukan lagi segitiga restitusi ini. Kita terus lakukan sampai anak terbentuk seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh. Kalau konsekuensinya itu, apakah harus menghindari misi atau bagaimana? Contohnya tadi kan dia berisik tuh. Pernah dengar dari Parika jangan berupa fisik. Akhirnya siswa harus menggantikan posisi saya jadi guru, tapi anak memilih lari 10 keliling di lapang daripada mengganti. Baik, terima kasih
Jadi begini Bu, konsekuensi itu kita usahakan jangan menggunakan fisik ya, karena itu sudah ada aturannya Bapak ya. Tapi Bu, misalkan ini, misalkan anak lebih memilih lari di lapangan, itu juga aktivitas fisik ya, daripada menggantikan gurunya di kelas saat mengajar. Nah itu kan konsekuensi anak Bu, itu anak yang milih. Kita usahakan mengarahkan anak melakukan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dilakukan. Misalkan tadi terlambat, berarti konsekuensinya pulang lebih lama, waktu ke waktu lagi. Sebetulnya ketika dia berisik di kelas, konsekuensinya lari itu kurang relevan gitu ya. Tapi ketika itu dia keluar dari mulut anak, Bu, saya mah mending lari di lapangan 10 kali daripada harus menggantikan ibu menerangkan di kelas kalau berisik. Ya nggak apa-apa Bu, itu konsekuensinya. Tapi untuk setelah dikasih konsekuensi seperti itu, kita anggapkan pulangnya kita panggil lagi ke anak tersebut. Kenapa kamu tadi berisik di kelas? Kenapa kamu tadi sampai lari di lapangan? Biar dia terus menyadari dan merefleksi dirinya. Gitu baik. Cukup? Ada lagi yang lain begitu? Boleh tulisan. Tadi kan ini kan lagi dibahas mengenai hukuman berarti ya. Ya. Nah sekarang kan ada punishment dari reward. Nah misalkan tadi mendengar kata Bapak bahwa jika proses belajar adalah penghargaan. Nah pertanyaan dari Nisa, bagaimana kita sebagai guru menanamkan atau mengajarkan makna tersebut kepada anak? Terima kasih Bu Isa, langsung saja dijawab. Jadi begini Bu Isa, tadi penghargaan proses belajar itu merupakan suatu penghargaan, betul itu Bu. Jadi bukan kita kasih permen atau kita kasih hadiah, itu sebuah penghargaan, bukan Bu. Walaupun itu efektif, menurut kita Bu, efektif dalam waktu yang sehari kali gitu, waktu yang singkat. Tapi untuk jangka panjang itu tidak efektif Bu. Nah, bagaimana cara menanamkan ke anak? Salah satu yang kita rasakan sebagai guru-guru juga ya, kita masih sering bertanya, nah ranking atau budak teh kumaha kalau tanyakan ranking. Nah di situ Bu, karena ranking adalah sebuah penghargaan, sebuah reward. Anak mau belajar itu karena ngejar ranking, bukan karena motivasi dalam diri Bu. Jadi kita harus menanamkan bahwa proses belajar itu adalah suatu yang penting gitu, yang sangat kalian butuhkan. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar di kelas dengan memberikan penjelasan kepada anak gitu ya. Terus manfaatnya apa? Kalau kita belajar dulu, kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran kepada anak. Tentunya lagi supervisi ya kan. Anak-anak tujuan pembelajaran kita, nah itu supaya anaknya mengetahui, oh dengan belajar ini nanti saya akan bisa apa? Nah itu Bu. Nah, nanti adalah motivasi ketertarikan. Jadi ketertarikan itu ada anak yang suka menggambar, ya. Nah, nanti dia akan tertarik. Kalau misalnya dia lagi mempelajari tentang gambar, dia akan tertarik. Tapi bukan kalau anak tersebut tidak suka gambar, bagaimana strategi kita supaya anak tersebut minimal tertarik baca lagu? Contohnya, kalau ibu bapak lagi seminar teh pematerinya suka bodor di depan itu. Sama bodoh gelap, ya itu kan apa ya? Dia menciptakan suasana yang menggiring kita untuk tertarik akan apa yang dia omongkan. Jadi bodoh gelap, si bapak yang marah ini. Padahal kita pas materi mah ada gitu terus. Tapi psikologis kita diarahkan untuk tertarik akan apa yang pemateri tersebut sampaikan. Begitupun di kelas Bu. Bagaimana cara membuat siswa tertarik akan apa yang kita sampaikan gitu Bu. Dan kita juga sebetulnya Bu di kurikulum Merdeka ini, walaupun kita juga belum paham betul Bu ya, kita masih harus banyak sharing dan belajar lagi. Ternyata Bu di kurikulum Merdeka itu kita juga sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga bukan suatu hal yang memberatkan kita, tapi itu sering kita lakukan sebenarnya setiap saat Bu. Walaupun kita tidak membuat instrumen yang sangat banyak, tapi sebetulnya pembelajaran itu sering kita lakukan gitu. Jadi
kalian telah mengetahui materi tentang penjumlahan, kalian dapat menghitung jumlah apa kalau misalkan kalian belanja ke warung. Jadi dikaitkan dengan kontekstual ya, dengan kondisi sehari-hari gitu Bu. Kan gitu. Ada lagi yang lain sebelum ditutup? Boleh. Melengkapi pertanyaan dari Bu Risa kan tidak menghindari ribut itu kayak gimana menjelaskan tujuan. Tentu saya menjelaskan tujuan dulu. Nah tapi kalau tetap nih pengen ada tambahan ribut itu, apakah kurang tepat atau bagaimana? Ya itu Bu, sebetulnya ini juga sebetulnya apa ya, sebuah aha moment gitu Bu. Jadi saya ini adalah ilmu yang baru untuk saya. Ternyata penghargaan itu tidak boleh sama sekali diberikan Bu. Karena apa? Anak nantinya ketergantungan Bu. Lalu anak yang jarang mendapatkan reward, biasanya Bu anak kan lebih penting kalian tadi dikasih teh. Nah anak yang jarang akan jadi pintar Bu. Bisa orang perlu belajar termasuk saya akan mana reward lagi. Walaupun ada beberapa kasus anak yang menjadi terpacu tentunya, tapi hal tersebut ternyata tidak diperbolehkan karena memberi reward adalah sama dengan memberi hukuman Bu. Jadi dengan memberi reward sebenarnya kita menjatuhkan murid Bu, menjatuhkan mental murid. Lalu nanti adanya hubungan, merusak hubungan. Wah si ibu ini mesti ada di reward ya. Wah orang ada di reward bisa buat apa? Kalau misal tidak di depan kelas, di belakang. Mungkin kalau untuk di akhir tahun ajaran, mungkin juga di akhir tahun ajaran sebagai apa ya? Sebagai kenangan mungkin bisa. Tapi kalau untuk keseharian di kelas, Misal di akhir pelajaran sebagai kenang-kenangan, apakah sebaiknya di depan atau di belakang kelas? lebih baik di belakang. Tapi dijelaskan Bu, dijelaskan Yang lain tidak dapat. ya kenapa ibu memberi ini misalnya, terus ke orang tuanya juga dijelaskan kenapa dia mendapatkan itu. Nah, usahakan jangan ke ini Bu, jangan hasil belajar, tapi dari apa? Dari proses belajarnya. Gitu, Bu. Karena yang hasil belajarnya baik belum tentu berproses dengan baik Bu. Saling tidurnya. Ya, misalkan gitu. Karena pembelajaran ini kan lebih ke proses gitu kan. Tadi kita balik lagi ke awal seperti kita menjadi petani, kita berusaha untuk menumbuhkan padi tersebut dengan cara dan perlakuan yang sebaik mungkin. Jadi kita lebih menghargai prosesnya daripada hasilnya. Lalu di pembelajaran diferensiasi juga kita sebetulnya tidak ada anak yang bodoh, tapi kecenderungan dia itu ke arah mana gitu. Nah kita sebagai guru pastilah udah melaksanakan hal tersebut secara tidak langsung antara awet ya. Karena di kurikulum mereka malu saya diferensiasi ayat naon ayat itu ayat ini. Padahal ayat tetap yang itu hanya perlu tinggal lagi. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu di akhir ini bisa isinya nanti saja, tapi boleh di scan sekarang Bu. Ada 3 pertanyaan dari saya untuk umpan balik. Nah, nanti Bapak Ibu di sana mengisi perasaan saya saat ini Bu ya, maksudnya ketika mengikuti pelatihan ini, bukan pelatihan diseminasi ya. Kalau nggak ada aplikasi scan-nya pakai web atau web. Kalau nggak ada aplikasi scan di WA Bu, di WA dulu. Sama diulang tadi kalimat terakhir. Itu aja Bu, yang Ibu Ayu buka dulu. Coba mau. Linknya aja Bu di WA. Nah jadi ada 3 pertanyaan Bu, nanti di kiri bawah ada tanda tambah. Di sana Ibu bisa menambahkan foto dan juga isi dari pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Ibu? Lalu setelah mengikuti materi, saya jadi paham apa dan target saya selanjutnya bagaimana. Seperti tadi Bu yang ditanyakan Bu Risa adalah itu yang saya rasakan menjadi apa ya, sebuah aha moment gitu. Oh aha ternyata seperti ini gitu.
ternyata reward itu bukan menjadi sebuah jalan untuk membangkitkan motivasi siswa. Jawabnya gimana? Ini mah nggak ada pilihan mau ditulis atau Gini. tambah. Mana Bu Siska udah ngirim ke mana Bu? Nah ini ya. Ayo pamer. Nah, Bu, di kanan bawah ada tambah Bu, diklik tambahnya Bu. Nah, lalu subjeknya diisi aja Bu, umpan balik diseminasi disiplin positif. Lalu misalkan Ibu mau nambah foto, di sini ada gambar kamera. Lalu di sini jawabannya Bu, write something incredible. Ya. Lalu di sini Bu bisa pilih belakangnya mau warna apa, mau warna red, orange, pilih Fotonya foto apa? bebas mau foto Ibu, mau foto ini kayak Iya gini. kan? Oh, foto. Nah, foto diri sendiri aja. Memang bisa kapan? Bisa kapan aja. Ya, siap. Tapi itu punya ditutup dulu saja, nanti sampai diisi. Jadi akhir kata Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah sebuah kewajiban sebagai kita juga sebagai pendidik untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu bersama Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah mengikuti dari awal sampai akhir diseminasi ini Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama menciptakan lingkungan atau budaya positif di SDN 142 Bogor ini Bapak Ibu. Nah, akhir kata terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir diseminasi ini. Mohon maaf atas apa yang salah dari saya maupun itu perkataan dan perbuatan. Hatur nuhun sekali lagi.